Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tianti dengan akhiran NIM 143. Dalam video kali ini saya akan mereview kembali mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan pokok bahasan Demokrasi Pancasila. Kata demokrasi Pancasila bukan merupakan kata asing atau kata yang baru kita dengar. Ini merupakan kata atau istilah yang familiar di telinga kita sebagai warga negara Indonesia. Demokrasi Pancasila sendiri berarti sistem demokrasi yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Demokrasi ini mengutamakan musyawarah, mufakat, gotong royong, kekeluargaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan sosial. Berbeda dengan demokrasi liberal, demokrasi Pancasila ini lebih menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama. Di dalam demokrasi Pancasila ada istilah yang dikenal dengan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti rakyat memegang kekuasaan tertinggi di dalam sebuah negara dari rakyat dan untuk rakyat. Artinya, pemerintah menjalankan kekuasaan atas amanah dari rakyat. Oleh karena itu, masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin, memberikan pendapat, dan ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan. Contoh kedaulatan rakyat yang ada pada Indonesia adalah pelaksanaan pemilihan umum. Oke, next untuk sistem pemerintahan. Di negara Indonesia yang menganut demokrasi Pancasila sendiri itu menjalankan sistem pemerintahan presidensial yang dimana kepala negara berperan sebagai pemimpin negara sekaligus kepala pemerintahan. Di dalam sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan dibagi menjadi 3. Kekuasaan yang pertama adalah kekuasaan eksekutif, di mana kekuasaan ini atau badan ini diduduki oleh presiden dan wakil presiden. Kemudian ada badan legislatif yang diduduki oleh DPD, DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian yang terakhir ada yudikatif yang dimana diduduki oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan hukum. Kelebihan sistem presidensial adalah pemerintahan lebih stabil, sedangkan kekurangannya adalah kekuasaan presiden bisa menjadi terlalu besar jika tidak diawasi dengan baik. Di dalam demokrasi Pancasila juga dikenal istilah demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan adalah sistem di mana rakyat memilih wakil rakyat melalui pemilu atau pemilihan umum. Wakil rakyat tersebut bertugas menyampaikan aspirasi masyarakat dan membuat kebijakan untuk kepentingan rakyat. Kelebihan sistem ini adalah lebih efektif untuk negara, terutama Indonesia, tetapi kekurangannya adalah terkadang wakil rakyat tidak sepenuhnya menjalankan atau menyampaikan aspirasi masyarakat. Demokrasi Pancasila juga erat kaitannya dengan HAM atau hak asasi manusia, yang dimana kita ketahui bahwa HAM ini adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak saat ia lahir. Dalam demokrasi, negara wajib menghormati dan melindungi HAM seluruh warga negara. Contoh HAM yakni hak hidup, memperoleh pendidikan, dan hak mengutarakan pendapat. Kunci utama dari demokrasi Pancasila adalah musyawarah mufakat yang merupakan ciri khas dari demokrasi ini sendiri. Musyawarah dilakukan untuk mencapai keputusan bersama yang disetujui oleh semua pihak. Prinsip ini sesuai dengan sila keempat bangsa Indonesia, sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dengan musyawarah, seluruh perbedaan pendapat dapat didiskusikan secara damai. Kemudian kita membahas sedikit tentang pemilu, di mana pemilu ini merupakan salah satu wujud nyata dari demokrasi Pancasila. Pemilu atau pemilihan umum adalah sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat secara demokratis. Tujuan pemilu adalah mewujudkan pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemilu di Indonesia berasaskan luber jurdil, langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Walaupun demikian, pemilu masih menghadapi tantangan seperti politik uang dan penyebaran hoax. Kemudian dalam demokrasi Pancasila ini sendiri ditekankan akan keseimbangan hak dan kewajiban. Sebagai warga negara, kita harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kita memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan hukum, tetapi kita juga wajib memenuhi peraturan dan menjaga persatuan bangsa. Jika hak dan kewajiban berjalan seimbang, maka kehidupan bernegara akan menjadi lebih baik. Kemudian untuk mempererat demokrasi Pancasila ini diperlukan adanya pengakuan keberagaman. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak suku, budaya, bahasa, ras, agama, dan sebagainya. Keberagaman yang ada ini harus dihargai sebagai bentuk kekayaan bangsa. Sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat adalah toleransi, saling menghormati, dan tidak mendiskriminasi satu sama lain. Dengan begitu, persatuan Indonesia dapat tetap terjaga. Terakhir, dalam demokrasi ini juga dikenal istilah check and balance. Check and balance adalah sistem pengawasan antar lembaga negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya, DPR mengawasi jalannya pemerintahan, sedangkan lembaga yudikatif memastikan hukum ditegakkan secara adil. Tujuan sistem ini adalah menjaga keseimbangan kekuasaan dan memperkuat demokrasi yang berusaha untuk kita bangun. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa demokrasi Indonesia adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan Pancasila dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Demokrasi Indonesia mengutamakan musyawarah, penghormatan terhadap HAM, serta partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Sebagai generasi muda, kita harus ikut menjaga demokrasi dengan bersikap jujur, toleran, dan bertanggung jawab. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.